Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam topik SPMB Jatim 2026. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana rayon dalam SPMB Jatim 2026. Penjelasannya meliputi apa pengaruh rayon dalam SPMB Jatim, seperti apa implementasi atau contoh penerapan rayon ini dalam pendaftaran, bolehkah memilih sekolah di luar rayon. Nah, saya akan menjelaskan secara detail dalam video ini. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu rayon ya. Jadi rayon ini adalah pembagian wilayah berdasarkan tingkat terkecil yaitu desa atau kelurahan. Jadi dalam satu kecamatan bisa jadi kelurahan-kelurahannya itu berbeda rayon ya. Kemudian untuk penetapannya itu bisa dilihat dalam aplikasi penetapan wilayah rayon atau bisa dilihat melalui web SPMB Jatim 2026 ya. Jadi untuk mengecek wilayah rayon saya sudah buatkan video sebelumnya, yaitu mengecek melalui website spmbjatim.net ya. Silakan lihat video yang sebelumnya untuk melakukan pengecekan rayon. Karena di dalam video ini saya akan lebih menitik beratkan bagaimana tentang rayon itu seperti apa, pengaruh-pengaruhnya dan implementasinya. Nah, sebenarnya pengaruh rayon dalam SPMB Jatim itu sangat menitik beratkan pada SPMB yang jenjang SMA. Jadi pengaruhnya sangat besar di SPMB jenjang SMA, yaitu dia akan memberikan batasan pilihan sekolah SMA. Jadi wilayahnya akan membatasi pilihan ya. Sedangkan untuk jenjang SMK atau kejuruan itu tidak ada pembatasan wilayah rayon. Bisa dikatakan bebas untuk memilih sekolah menengah kejuruan. Sedangkan yang SMA dibatasi oleh rayon ya. Nah, seperti apa implementasi rayon ini? Maka saya akan jelaskan dengan mencontohkan studi kasus pendaftaran di SMA ya. Karena untuk SMK tadi tidak ada pengaruhnya dengan rayon. Nah, sebagai contoh di sini ada seorang siswa, anggaplah namanya Gibran ya, Radika Bumi, asal SMP Nusantara Jember. Alamatnya berdasarkan kakak ada di Jalan Mohyamin nomor 1000, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Nah, kita lihat kelurahannya si Gibran ini Tegal Besar ya. Nah, kalau kita lihat dalam aplikasi penetapan rayon atau di spmbjatim.net, Kelurahan Tegal Besar itu masuk dalam wilayah dalam rayon 2 Kabupaten Jember ya. Yang mana di dalamnya ada SMAN 3 Jember, SMAN 4 Jember, SMAN 5 Jember, dan SMAN Arjasa Jember. Sedangkan Tegal Besar itu juga memiliki wilayah luar rayon yang berbatasan. Di antaranya rayon 1 Jember, rayon 3 Jember, rayon 4 Jember, rayon 2 Probolinggo, rayon 1 Bondowoso, dan rayon 2 Bondowoso dengan SMA-SMA yang ada di dalamnya ya. Nah, terus bagaimana kalau kita contohkan di dalam tahapan-tahapan di penerimaan atau pendaftaran. Nah, sebagai contoh tadi, si Gibran yang kelurahannya Tegal Besar dan masuk dalam wilayah rayon 2 Kabupaten Jember. Misal Gibran ini mau ikut di tahap 1 SPMB, yaitu jalur domisili. Nah, kita lihat bahwa di jalur domisili ini atau tahap 1, ada aturan bahwa calon murid baru satuan pendidikan SMA dapat memilih paling banyak 3 satuan pendidikan SMA dengan ketentuan paling banyak 3 satuan pendidikan SMA di wilayah dalam rayon. Jadi berdasarkan aturan ini, untuk tahap 1 jalur domisili itu hanya boleh memilih sekolah-sekolah di dalam rayon saja ya. Nah, sebagai contoh di sini, contoh 1 ya, misalnya Gibran memilih pilihan satunya SMA 3, pilihan 2-nya dia tidak memakai atau tidak memilih, pilihan 3-nya juga tidak memilih. Maka cara ini yang dilakukan ini bisa digunakan karena dia memilih satu pilihan dan pilihan satunya itu ada di dalam rayon yaitu SMA 3. Contoh kedua hampir sama. Gibran menggunakan pilihan 1 SMA 4, pilihan 2 SMA 5, pilihan 3-nya tidak digunakan. Nah, ini juga boleh
karena SMA 4 dan SMA 5 ada di dalam rayonnya Gibran, yaitu rayon 2. Contoh 3 juga boleh. 3 pilihan 1 SMA 3, pilihan 2 SMA 4, pilihan 3-nya SMA 5. Ini juga boleh karena pilihan 1, 2, dan 3 itu semuanya ada di dalam wilayah rayon. Nah, ini contoh yang tidak boleh, yang contoh 4. Misal Gibran berkeinginan memilih pilihan satunya SMAN 1 Jember, pilihan 2-nya SMA 3, pilihan 3-nya SMA 4. Ini tidak bisa ya. Kenapa? Karena SMA 1 Jember berada di luar rayonnya Gibran, yaitu rayon 2 ya. Sehingga ini tidak bisa digunakan pilihan seperti contoh 4 ini. Baik itu SMA 1 diletakkan di pilihan 1 maupun di pilihan kedua maupun 3. Karena harus diingat bahwa untuk tahap 1 jalur domisili itu memilih 3 maksimal paling banyak dan 3-3-nya harus yang di dalam rayon ya. Kita cek lagi wilayah dalam rayonnya Gibran, rayon 2 hanya ada 4 sekolah ini yang bisa dipilih ya. Nah, sekarang kita akan coba mencontohkan di tahap 2. Misal tadi Gibran di tahap 1 gagal nih ya. Sehingga dia akan mencoba di tahap 2 untuk jenjang SMA juga ya. Nah, kita lihat di tahap 2 itu ada jalur afirmasi, prestasi lomba, dan mutasi orang tua. Nah, kita lihat aturannya bahwa calon siswa di tahap 2 ini memilih satu saja satuan pendidikan SMA yang dituju di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Untuk contoh 1, misal Gibran akan mengikuti jalur prestasi di SMAN 3 Jember. Nah, itu boleh. Contoh 2 juga boleh. Dia ikut prestasi di SMA 4 Jember. Ya. Contoh 3, dia juga boleh ikut prestasi di SMA 5. Begitu juga dengan contoh 4. Ikut prestasi di SMAN Arjasa. Kenapa keempat contoh pilihan ini boleh? Karena SMA 3, 4, 5 Arjasa ini ada di dalam rayon. Ya. Contoh 5 dan 6 ini juga boleh. Misal Gibran mau ikut di jalur prestasi SMA 1 Jember. Itu boleh karena SMA 1 Jember masih di wilayah luar rayon yang berbatasan. Kan boleh ya memilih luar rayon berbatasan untuk di tahap 2 ya. Contoh 6, ikut jalur prestasi di SMAN 1 Bondowoso. Itu juga boleh karena SMA 1 Bondowoso masuk di luar rayon berbatasannya Tegal Besar yang merupakan tempat tinggalnya si Gibran. Nah, contoh 7 dan contoh 8 ini yang kemudian tidak bisa digunakan ya. Kenapa? Karena contoh 7 ini Gibran akan ikut jalur prestasi di SMAN 5 Surabaya. Nah, itu tidak boleh karena SMAN 5 Surabaya ini bukan di dalam rayon dan bukan juga luar rayon berbatasan. Contoh 8, pilih SMAN 1 Blitar itu juga tidak boleh karena SMAN 1 Blitar itu juga bukan dalam rayon dan bukan juga luar rayon berbatasan ya. Ya, seperti itu untuk yang di tahap 2. Nah, sekarang kita coba bawa ke yang tahap 3 ya. Semisal tadi Gibran gagal lagi di tahap 2 dan akan mencoba di tahap 3 yaitu jalur nilai prestasi akademik SMA ya. Nah, kita lihat aturannya ya. Tahap 3 SMA itu memilih paling banyak 3 satuan pendidikan SMA dengan ketentuan paling banyak 3 satuan pendidikan SMA di wilayah dalam rayon atau paling banyak 2 satuan pendidikan SMA di wilayah dalam rayon dan paling banyak 1 satuan pendidikan di wilayah luar rayon dalam 1 kabupaten kota atau wilayah rayon pada kabupaten kota yang berbatasan. Nah, intinya gini, kalau yang tahap 3 ini boleh pilih di luar rayonnya yang berbatasan tapi maksimal hanya 1 ya. Seperti itu. Nah, kita coba lihat contoh-contohnya.
Misal Gibran menggunakan pilihan seperti contoh 1. Memilih pilihan satunya SMA 3, pilihan 2 tidak memilih, pilihan 3 tidak memilih. Ini boleh, karena SMA 3 ada di dalam rayon. Contoh 2, dia memilih satu sekolah juga, sekolahnya adalah SMAN 1 Jember. Pilihan 2 tidak memilih, pilihan 3 tidak memilih. Ini juga boleh karena SMAN 1 itu ada di luar rayon yang berbatasan dengan tempat tinggalnya Gibran, yaitu di Tegal Besar. Contoh 3 ini juga boleh ya. Karena tiga-tiganya, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 ini ada di dalam rayon. Ya, di dalam rayonnya si Gibran. Contoh 4 ini juga boleh ya. Ada pilihan 1 SMA 1, pilihan 2 SMA 3, pilihan 3 SMA 4. Di sini bisa kita lihat satu sekolah yaitu SMA 1 Jember merupakan luar rayon berbatasan. Sedangkan pilihan 2 dan 3 ini dalam rayon. Ini juga boleh ya. Nah, contoh yang 5 ya. Pilihan 1 SMA 3, pilihan 2 SMA 4, pilihan 3 SMAN 1 Bondowoso. Ini juga bisa. SMA 3 dan SMA 4 wilayah dalam rayon, SMAN 1 Bondowoso di luar rayon berbatasan. Contoh 6 ini tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kita lihat pilihan satunya SMA 4 itu dalam rayon, pilihan 2 SMA Kalisat luar rayon berbatasan, pilihan 3 luar rayon berbatasan. Di sini ada 2 pilihan yang di luar rayon berbatasan. Sehingga ini tidak boleh karena maksimal hanya 1 SMA yang di luar wilayah rayon berbatasan ya. Contoh 7 pun sama halnya dengan contoh 6 ya. Satu sekolah di wilayah dalam rayon, 2 sekolah sisanya di luar rayon berbatasan. Apalagi yang contoh 8 ini juga sama sekali tidak boleh atau tidak bisa. Karena memilih 3, tetapi 3-tiganya itu di luar rayon berbatasan semua. Intinya untuk tahap 3 itu boleh memilih di luar rayon yang berbatasan, tapi hanya 1 SMA. 2 yang lain itu harus di dalam rayonnya. Untuk posisinya boleh, mau diletakkan di pilihan urutan keberapa itu terserah ya. Yang penting maksimal hanya 1 yang di luar rayon berbatasan. Nah, seperti itu. Itu contoh-contoh penerapan tentang rayon di dalam SPMB Jatim 2026. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa rayon ini pengaruhnya di jalur-jalur yang jenjang SMA. Sehingga pada saat menggunakan pilihan di jenjang SMA harus memahami betul tentang rayon ini. Wilayahnya kamu masuk dalam rayon berapa dan kemudian seperti apa aturan di masing-masing tahap. Nah, seperti itu tentang penjelasan rayon untuk SPMB Jatim 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.